Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Tapi, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Semua itu terjadi karena manusia memiliki sistem gerak. Nah, jadi apa sih sistem gerak itu? Apa saja sistem gerak manusia? Dan bagaimana jika sistem gerak manusia itu terjadi gangguan? Oleh karena itu, marilah kita simak video berikut ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem gerak manusia. Selamat belajar! Oke, selanjutnya perhatikan gambar rangka berikut ini. Terlihat rangka manusia terbagi menjadi 3, yaitu tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Tubuh dapat memiliki bentuk karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak ini terdiri atas 3 bagian, yaitu tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Sistem gerak inilah yang memberi bentuk tubuh sebagai alat gerak, jalan, dan berlari, serta melakukan berbagai aktivitas lainnya. Tahukah kamu kalau tulang itu merupakan alat gerak pasif? Kenapa alat gerak pasif? Ini karena tulang tidak dapat digerakkan jika tidak terdapat otot. Otot sendiri dikatakan sebagai alat gerak aktif, karena otot inilah yang menggerakkan rangka. Dalam kehidupan sehari-hari, otot inilah yang disebut dengan daging. Adapun sendi merupakan penghubung antar tulang dalam tubuh. Kemudian fungsi rangka bagi manusia itu ada 5. Apakah saja itu? Pertama, memberi bentuk tubuh. Coba bayangkan jika manusia tidak mempunyai rangka, bagaimana bentuknya? Wah, saya pun tidak bisa membayangkan. Contoh rangka sebagai pemberi bentuk tubuh adalah tulang tengkorak yang beri bentuk pada wajah. Kemudian kedua, sebagai penopang tubuh. Contohnya tulang kaki yang menopang seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga, melindungi organ-organ dalam. Contohnya tulang-tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. Yang keempat, alat gerak pasif. Dan yang kelima adalah tempat melekatnya otot. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan tulang pembentuk kepala. Tulang-tulang tengkorak sebagian besar disusun oleh tulang yang berbentuk pipi. Tulang-tulang tersebut saling berhubungan membentuk tengkorak. Di dalam tengkorak terdapat mata, otak, dan organ lainnya yang terlindung oleh tulang-tulang tengkorak tersebut. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipi, tulang rahang, tulang mata, tulang hidung, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang baji. Selanjutnya, yaitu tulang anggota badan atau biasa disebut dengan rangka badan. Coba perhatikan gambar tersebut. Terlihat rangka badan ini meliputi 4 bagian, yaitu tulang belakang, kemudian tulang rusuk dan tulang dada, kemudian tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Rangka badan ini membentuk rongga dada sehingga berfungsi untuk melindungi paru-paru, jantung, hati, dan lambung. Selanjutnya ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini terdiri atas tulang anggota gerak bagian atas atau tangan dan tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki. Coba perhatikan gambar tersebut dengan baik. Terlihat
tulang anggota gerak bagian atas dan tulang anggota gerak bagian bawah terbentuk dari beberapa tulang. Tulang anggota gerak bagian atas atau tangan terbentuk dari tulang lengan atas atau disebut humerus, kemudian tulang pengupil atau radius, dan tulang hasta atau ulna. Adapun tulang penyusun anggota gerak bagian bawah adalah tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, dan tulang kering atau tibia. Kemudian macam-macam tulang. Macam-macam tulang itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuknya yang dibagi menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Dan secara umum, kalau secara umum tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang keras dan tulang rawan atau biasa disebut dengan kartilago. Mari kita bahas satu persatu macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa berbentuk pipa, memanjang dan tengahnya berlubang. Contohnya adalah tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan. Yang kedua adalah tulang pendek. Tulang ini bersifat pendek, ringan, dan kuat, mampu menahan beban yang cukup berat. Contohnya adalah tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan telapak kaki. Tulang pipi. Tulang ini memiliki bentuk pipi seperti plat. Contohnya adalah tulang penyusun tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Ini adalah tulang tidak beraturan. Jenis tulang ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya adalah tulang wajah dan tulang yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Kemudian jenis tulang secara umum yaitu tulang keras dan tulang rawan. Tahukah kamu tulang keras itu tersusun atas apa? Tulang keras itu tersusun atas campuran antara kalsium dan kolagen. Sedangkan tulang rawan itu tersusun dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya kenyal dan lentur. Contoh tulang keras yaitu tulang tengkorak, tulang tangan, dan tulang kaki. Sedangkan contoh tulang rawan adalah tulang hidung dan tulang telinga. Oke, lanjut. Persendian. Berdasarkan arah geraknya, sendi dibedakan menjadi 5 macam. Pertama, kita bisa lihat di gambar tersebut, sendi pelana, sendi putar, sendi geser, sendi peluru, dan sendi engsel. Sedangkan berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati atau sinartrosis, sendi gerak atau diartrosis, dan sendi kaku atau amfiartrosis. Apa yang dimaksud dengan sendi mati, sendi gerak, dan sendi kaku? Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah tulang tengkorak. Sendi gerak adalah hubungan antara tulang yang memungkinkan terjadi gerakan tulang secara bebas. Sedangkan sendi kaku adalah hubungan antara tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan secara terbatas. Contohnya saja adalah tulang pergelangan tangan. Kemudian marilah kita bahas satu persatu tentang macam-macam sendi berdasarkan arah geraknya. Pertama adalah sendi pelana. Sendi pelana yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerak dua arah atau gerakan seperti orang naik kuda. Contohnya adalah persendian antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Kemudian adalah sendi putar. Sendi putar ini memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Contoh dari sendi ini adalah sendi pada tulang leher. Kemudian adalah sendi geser, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Contohnya pada persendian pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pada ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya adalah sendi peluru, yaitu persendian yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya persendian antara tulang paha dengan tulang gelang panggul. Selanjutnya adalah sendi engsel, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah. Contohnya pada siku. Selanjutnya, otot. Otot merupakan penggerak tulang. Tulang merupakan bagian penting untuk pergerakan, namun tulang tidak dapat bergerak sendiri, sehingga membutuhkan otot yang merupakan alat gerak aktif. Hal ini karena otot mampu memendek dan memanjang sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Tulang merupakan bagian penting untuk pergerakan, namun tulang tidak dapat bergerak sendiri. Oleh karenanya, tulang disebut alat gerak pasif. Bagian tubuh yang dapat melakukan pergerakan adalah otot. Hal ini karena otot mampu memendek dan memanjang, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Otot dibagi menjadi 3, yaitu lurik, polos, dan jantung.
Pertama kita bahas adalah otot lurik. Otot lurik juga disebut sebagai otot rangka. Otot ini paling banyak di dalam tubuh. Jika di bawah mikroskop, sel-sel otot rangka ini terlihat bergaris-garis melintang. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Tendon adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot rangka tergolong otot sadar. Kamu bisa mengontrol penggunaan otot ini. Kamu bisa menentukan kapan berjalan dan kapan tidak. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Kemudian ada pun otot polos. Otot polos merupakan penyusun organ-organ tubuh bagian dalam atau saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Otot polos bekerja di luar kesadaran manusia. Otot polos terdapat pada dinding lambung, usus halus rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot-otot itu tidak bergaris. Selanjutnya ada pun otot jantung. Otot ini tidak masuk pada sistem gerak manusia, tetapi merupakan salah satu jenis otot. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung juga tergolong otot tidak sadar. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, otot jantung mirip otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidup. Otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadar kita. Kemudian, coba perhatikan ilustrasi berikut, yaitu cara kerja otot. Ketika otot berkontraksi, maka otot mengalami pemendekan. Sedangkan ketika otot mengalami relaksasi, otot mengalami pemanjangan. Berikutnya, kita akan membahas tentang kelainan pada sistem alat gerak. Kelainan dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kelainan sejak lahir, kekurangan vitamin, terserang penyakit, kebiasaan yang salah, maupun kecelakaan. Pertama yang kita bahas adalah rickettsia. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam diet. Vitamin D bisa didapat dengan berjemur di panas matahari. Selanjutnya adalah osteoporosis, yang disebabkan karena kekurangan mineral. Umumnya terjadi pada orang dewasa. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon. Hal ini menyebabkan osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif, dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral menjadi rapuh dan mudah patah. Kemudian yang ketiga adalah patah tulang atau fraktura. Retak atau patah tulang dapat terjadi karena benturan atau tekanan yang terlalu keras. Tulang mempunyai kemampuan membentuk jaringan baru untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Oleh karena itu, penderita patah tulang, terutama jika usianya masih muda, dapat sembuh kembali. Akan tetapi jika persambungan tulang yang patah tersebut tidak baik, maka bentuknya menjadi tidak sempurna dan terlihat cacat. Kemudian yang keempat adalah artritis, yang merupakan penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Sebab terjadinya artritis belum diketahui dengan pasti. Menghindari infeksi yang akut dan mengonsumsi makanan yang seimbang mengurangi terjadinya artritis. Kemudian yang terakhir adalah kebiasaan duduk. Kebiasaan duduk yang salah itu bisa berakibat buruk. Contohnya adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Kalau lordosis yaitu tulang belakang bengkok ke belakang. Kelainan ini menyebabkan seseorang menjadi bungkuk. Adapun kifosis yaitu tulang belakang bengkok ke depan. Kelainan ini menyebabkan dada menjadi terlalu membusung. Kemudian skoliosis, tulang belakang membengkok ke samping. Kelainan ini menyebabkan badan menjadi condong ke kiri atau ke kanan.
materi pada kali ini semoga bermanfaat, dan apabila ada yang kurang dipahami atau dibingungkan silakan tanya di kolom komentar forum ya adik-adik semua. Jangan pernah malu untuk bertanya, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.